mau bidah karena ada terpaut sedikit kan timbul ini penaksanakan berataan tidak ada nang Tuhan memadahi yaitu didengarakan karena nang Tuhan itu tidak ada madahi itu tidak ada Tuhan kan anda bilang di padahi sakit siapa aja pian merinakan daya madahi udah nah kan ini mengandung temanggap jadi masalah pemanakan dulu nanti masuk di LP Marabahan lah kasus pembunuhan seminggu lagi anak keluar hari-hari di Romo Kelahija bertahan jalannya mantap juga mantap dihantam tadi yang minta maaf minta ampun selesai tapi yang menghantam tanpa pasal tertunda keluarnya. Bapak saudara rahimakumullah, pada hari ini lo di sini untuk sama-sama kita belajar juga belajar dalam rangka merubah diri. Artinya kita berubah dari tadi sperma kemudian berbentuk segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian diberi tulang-tulang, kemudian juga sampai dibentuk, bahkan ada dialog antara bayi dengan Tuhannya itu ketika dia ingin diturunkan ke bumi, maka dia ngomong sama Allah, ya Allah, kalau saya diturunkan ke bumi nanti saya saja dengan siapa dulu? Bahkan di sana manusia banyak yang jahat dan sebagainya. Tuh dialog antara bayi dengan Tuhan dan kata Tuhan, kamu sana tenang aja. Kamu nanti di sana diutus oleh seorang malaikat yang dia tidak akan tidur kecuali kamu tidur. Dia tidak akan makan kecuali kamu makan. Dia akan berjaga semalaman untuk menjaga kamu. Siapa malaikat itu? Sebutlah dia seorang ibu. Jadi makanya dia yakin ke lahir ke bumi karena ada seorang penjaga, itu seorang ibu. Karena hidup ini pilihan. Kalau di yang itu kan di surah itu ada ashabul yamin, ashabul shimal, golongan kanan atau golongan kiri. Kita sudah berada di golongan kanan, walaupun agak tersimpang sedikit ke kiri, namanya halah, tapi kan ada tersimpang mana juga sedikit aja. Kemudian, nah ini perbuatan manusia ada yang dihisab, ada yang tidak dihisab. Makanya kita berdoa buat dikhilna jannata bi ghairi hisab, masukkanlah ke dalam surga dengan tanpa hisab. Jadi kayaknya sebelah sana kadang-kadang bisa yang sini maju, kemudian yang belakang geser, jadi anu semua dapat melihat kayak yang belakang sana geser ke sini. Yang maju, yang kada kelihatan tuh geser ke sini. Harus kesakan ke tengah. Nah, yang sebelah sana tuh ada slide-nya. Jadi artinya Allah tuh tetap adil aja, tetap menghitung perbuatan kita itulah dengan istilah yaumil hisab atau pada hari-hari perhitungan. Semua yang kita laksanakan tidak ada yang lepas dari catatan malaikat rakib dan atid. Kelebihan malaikat rakib, niat sudah dicatat. Malaikat atid, niat berbuat jahat belum dicatat. Jika kalau seandainya niat sudah dicatat, nggak ada catatan lah. Namanya buat sandal kawan itu kan catat sudah ada udah. Nah akan dihisab. Allah memberi pilihan. Allah tidak memberi pilihan, artinya tidak dihisab. Kalau kita yang beriman akan dapat hisab. Sekecil apapun imannya, setipis apapun imannya, ketika akan nanti akan dihisab oleh Allah, diperhitungkan. Kalau yang memang tidak beriman, ya tidak ada hisabnya. Ketika orang meninggal dunia, kemudian dia tidak sempat berbuat baik, yang membunuh yang 99 itu kan sebenarnya tidak sempat berbuat baik, dia masuk surga aja. Nah, ini ceritanya. Anam orang Banjar yang berangkat ke majelis taklim. Kemudian, naik ke majelis taklim, naik apa dia? Malah beri dia pilihan berangkat dengan motornya, jalan kaki atau naik sepeda. Kita semua hidup ada pilihan. Anak yang kami tangani di LP anak itu dia ditangati mamanya terusah, yang terusah turun mamin mama kada nyaman.
duit mama diambil 100.000, bini yang dibawanya boleh dia ingat isi. Nah, ya kayak mau tertulak karena tak kasih dulu nih. Mama sudah mengerti. Allah beri dia pilihan, ternyata motornya naik. Kemudian Allah tidak memberinya pilihan, lalu dia memilih naik sepeda. Allah beri dia pilihan lagi, ketika mengayuh sepeda tiba-tiba dia ditabrak kendaraan. Bisa aja kan dari membuatnya dia karena lari makanya. Allah tidak memberinya pilihan, kemudian lalu dia pingsan dibawa ke rumah sakit. Allah tidak memberinya pilihan lagi. Dalam kasus seperti ini bisa dikatakan anak berkehendak ke majelis taklim, namun Allah berkehendak lain. Jadi hendak ke majelis taklim sekali minta ke rumah sakit. Niatnya kan majelis taklim. Padahal sudah niat tadi. Niatnya sudah masuk catatan pahala dari malaikat rakib. Nah, anak berhak dapat pahala meskipun niatnya tidak kesampaian. Yang niatnya itu rumah sakit dia masuk. Nah, kemudian masuk wilayah manakah? CP mau berzina di lokalisasi, kemudian berangkat naik motornya jalan kaki atau naik sepeda. Ketika memilih naik motornya ternyata motornya lain sama kasusnya. Lalu memilih naik sepeda. Ketika memang sepeda tiba-tiba dia tabrak kendaraan juga, lalu dibawa ke rumah sakit saat pingsan. Dalam kasus seperti ini bisa dikatakan si B berkehendak maksiat, cuma Allah berkehendak lain. Orang yang diberi taufik itu hendak berbuat jahat, gagal. Ini hendak berbuat jahat tapi gagal, itu diberi taufik oleh Allah. Tapi bila hendak berbuat baik berhasil. Nah, ini bila hendak berbuat baik gagal, hendak berbuat jelek berhasil, maka itu dia. Jadi kehendak maksiat, cuma Allah berkehendak lain, lalu pada jadi maksiatnya kata rumah sakit dia sama. Jarak nih memang kayak ini, hendak kapal 17 tetap sejarah nih lah. Cuma rancak kebanyakan di situ mulus-mulus saja. Kalau berancak, ada yang tinggal sepatu, yang tinggal jam tangan di situ. Maka bila orang banjir ke situ, kan namanya bahasa Indonesia nih, penyanyi Jawa nih, Bayang Bangorok Selawat, bapak hendak pulang, gitu. Hendak pulang, ditawarinya pulang apa gitu. Hendak pulang, maksudnya hendak mudik. Aku ditawarinya pulang gitu. Iya, aku sudah jadi mudik aja saja. Jadi hendak balik pulang, tak mau bapak nggak mau pulang ya, bahasa pulang. Nah, tersipi terhindar dari dosa zina karena niatnya tidak kesampaian. Ini di sini mana ada bebas kasus di sini. Awan aja belang, rumah sini hanya tang di perumahan, gua apa macam-macam lah. Wah kan aku nak kasih pun barang, mau beli barang beli, baru nih pancung terasan, bawa. Awan mulai SD kada turun, barangnya belakang situ di rumah si Anu, apa coba si Anu. Nah pas banget kawan juga. Kawan dia lupa aja sih dia nonton buat sini anak ini itu beda dulu gitu lah. Niatnya membantu kawan, niatnya membantu kawan sama sini. Sebab terhindar dari dosa zina karena niatnya tidak kesampaian. Dan itu ya ada dua pilihan tadi ya. Nah perubahannya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ditulis di kantornya Korea Selatan ya, dijadikan moto negaranya. Ketika dia berkunjung ke Aceh ada tulisan ini di masjid Aceh, dia tanya apa artinya itu, maka ini ditulisnya di Korea Selatan. Makanya Korea Selatan sekarang bisa mengembangkan nuklir lebih hebat nuklirnya daripada Amerika. Ini yang dijadikan dia dasar moto visi misi negaranya. Satu ayat ini yang dibawa pulang dari Aceh ketika habis tsunami, dia kunjung membantu Aceh. Dia lihat di majelis masjid itu maksudnya apa? Ayat itu lalu diterjemahkan oleh si imam Aceh orang dengan berbahasa Inggris. Nah, ini ada hadisnya kan? Intinya pada hadis ini artinya ketika ada sebab, tapi kalau Allah yang menghendaki
itu, maka dia akan dirinya lagi. Artinya ada sebab, ada akibat. Kita ini kenapa masuk sini, sebabnya. Sebab ini, akibatnya ini. Maka ketika perubahan itu aktif, artinya kita tetap berubah terus walaupun sudah baik. Ketika di LP anak itu kan ada tulisan yang LP perempuan, ulat tidak disukai, ulat itu tidak disukai. Orang yang dari LP ini kan masyarakat memandangnya masih jijik lah misalnya, ada disenangi. Tapi begitu berubah menjadi kupu-kupu, maka semua orang kan menjadi senang. Artinya masyarakat kita masih banyak yang memahami bahwa dari penjara itu misalnya pokoknya alikohol kan, belum lah yang keluarga atau yang aja orang dibully itu dibully mana keluarga kita kan, misalnya di kampung kan ya kan, yang tadinya sidin tukang baca doa selamat bisa diambil orang. Nah ya karena bisa kalau ada lu anak sidin mau bos anak sidin di sini beda sih dia sih mau si kampung sini jenah. Keluarga kami dulu ada jadi imam di situ bagus, seorang fasih jadi imam di masjid. Kemudian ada nama jalanan ke kampung sini, ternyata sidin itu anak zina. Ada batik bahari sini lahir sidin itu ada nikah, diambil orang di imam ini. Wah, padahal berhari kan sudah Tuhan sudah. Nah itu masyarakat itu. Jadi hukum masyarakat itu lebih tajam daripada KUHP. Langsung diponis, langsung diampihin, sudah Tuhan itu sudah. Padahal yang salah itu ada sidin kalau sidin itu kan enak jadi anak zina ada. Sini kan aku memilih, nah, sama. Kalau kita masih bisa memilih, risikonya pun tahu, ya. Agar berubah apa yang perlu dibenahi, pemahaman. Allah memberi pilihan, ya. Allah tak memberi pilihan. Allah sebenarnya bisa, ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah bisa menjadikan seluruh penduduk dunia ini beriman kepada Allah, bisa. Allah ada masalah. Islam bertahan tuh sandakan Allah. Cuma karena Allah tadi menciptakan manusia, kemudian diberi akal, diberi nafsu itu berkembang. Malaikat itu ada perkembangannya kan? Malaikat. Nah, boleh kisah dia banyak dulu bahwa malaikat itu kan hendak banyak kayak manusia juga. Nah, malaikat terbaik dipasang menjadi manusia gagal. Manusia ini semulia-mulia manusia, lebih mulia dari malaikat. Sehina manusia lebih hina dari binatang. Ada binatang memakan anaknya seorang, manusia bisa. Orientasi yang bahasa ini lah, utamakan akhirat. Wajar guru bahaya sehari aja lah kita tidak kalau pikirkan akhirat aja sehari itu bagus. Kita mikirkan dunia seharian tuh apa namanya ya akhirat arahnya nih. Mudah-mudahan kita dapat tabungan di akhirat, penggawe ini mudah-mudahan dapat tabungan di akhirat. Keyakinan Allah akan membantu. Walaupun bantuan Allah mungkin tidak berupa langsung. Hanya ketika ada orang yang terombang-ambing di tengah laut, datang orang pakai ban pada akun, datang orang pakai helikopter, ada akun dia, kapal, ada akun dia, sampai mati. Ya Allah, kenapa ulun kada pian kada menolongi ulun nih? Mbak kirim sudah berapa? Ulun kira pian. Pikirannya anaknya Allah langsung datang mana pikiran. Enggak tahu lah. Nah, Rasulullah pun ketika dia lempari di Taif, Allah tidak langsung turun ke malaikat Jibril. Dia hanya urusannya. Jadi Jibril menurunkan gunung ini. Nah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang untuk mencari kerjaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ya, kita berdoa aja kan birisab kayak Allah subhanahu wasiat halong tuiban katsiran wa yaqasin min itulan nasib. Allahumma inna nas'aluka ya Allah berikanlah kami rizqan rezeki thayyiban, baik halalan, baik thayyiban. Rizqan thayyiban halalan mubarakan, berkah, qasiran cukup, wa yaqasin tidak kurang. Kemudian tidak disangka-sangka. Kalau kabar dia 69 ini ayatnya tidak kelihatan.
Nah, mangkanat hammatun farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi min dunya illa ma kutiba lahu wa man kana fil akhirah niyatahu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala minahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya radiyah. Barang siapa yang dunia menjadi perhatian utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan Allah akan menjadikan kemiskinannya ada di depan matanya, dan tidaklah dunia akan mendatanginya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatannya, maka Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan dalam hatinya, serta dunia akan mendatanginya dalam keadaan kita. Kalau orang mengajar dunia, maka Allah tidak akan memberi full, Allah hanya akan memberi separuh ya. Ini pasti merasakan kepuasan. Dia punya mobil 4, dia merasa pengen punya mobil 8. Jadi bagaimanapun dia ingin ngajar dunia, Allah tidak akan mencukupkan dunianya, Allah memberi separuhnya ya. Itu kan dulu apa sudah. Kami ada bisi sebuku, sugih banyak bisi emas macam banih. Untuk aja sebelum tahun itu banih sedikitnya dijual udah larang, emas dibanyak bila orang utang emas bayar emas juga. Maka itu di mana mau tak kira? Bisi anak dua ikungan dan kedua-duanya sudah berkeluarga, tapi behimatnya masih dijualan di pasar, tulang subuh, kena datang maghrib. Rasanya belum tercapai ini. Masih merasa kurang ya. Padahal barangnya di rumah kadang-kadang anak bani sudah dibanding, kunjungan banding itu berapa sama. Kan kita lihat heran bisa tetangga karena kayak ada dah habisnya dari dunia. Tapi ketika untuk niat akhirat, ini lagi inna bil madinati dari jalan masirtum masyirah wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayah illa syarikukum fil ajri. Sebenarnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian berjalan dalam suatu perjalanan dan melewati lembah kecuali mereka bersama kalian, hanyalah yang menghalangi mereka sakit dan lain kecuali mereka berserikat dengan kalian dalam mendapatkan pahala. Ini perjalanan hijrah Rasulullah ke Madinah. Hijrah itu hijrah fisik, bisa hijrah non fisik. Ini hijrah dia maksudnya meninggalkan kampung sudah madam. Dihukum 4 tahun ya, maunya kada lulus lagi dikira apa kasih hukuman dari nang dalam tadi kita. Ini bisa kisah lama aku dihukum 4 tahun ya. Dia S1 berarti sudah lagi ya. Nah, kawan nambah sangka ya S1 itu sudah lagi. Ini kali kita kadang lagi narasakan. Nah, hati-hati menata hati. Nah, ini nah, jadi ini tadi kemudian saya berubah itu namanya intinya. Kami dulu sering di kursus dalam pertemuan-pertemuan itu modalnya cuma kertas saja di tangan nih, tapi coba memang hari ini lah kertas tapi pulpennya ada banyak. Ini kali ini tulis kertas saya ingin jadi orang baik-baik, mamanya saya tidak ingin ini lagi. Di kertas itu kemudian digenggam, kemudian diinjak. Itu istilahnya makan hati itu untuk berubah. Jadi ketika kita ingat kisah yang membunuh 99 itu kan dia ada riwayatnya sembahyang. Nah, tahu-tahu begitu dia ingin bertobat, menanya kepada seorang kiai, apakah engkau ada menyekutukan Allah? Jadi dia itu ada, mau gitu tobat kau masuk. Kemudian syaratnya menyesali, janji tidak mengulangi, kemudian meninggalkan tempat di mana orang maksiat menuju ke tempat di mana orang yang
menyembah Allah. Contoh akan sebesar ada pun pelayan, contoh mulai pelayan sama teguran, pelayan juga. Saat pun pelayan mana? Contoh. Nah, ternyata mati di pinggir baru. 99 ini bunuh sampai ini biar malaikat nih, wah ini kan udah lagi dah. Neraka sudah dia malaikat nama. Dia malaikat sebelumnya ada surga. Datang malaikat yang ketiga sebenarnya mengangkat akab atau nanti. Ketika dia diukur ternyata lebih dekat ke Martapura, maka dia diterima tobatnya dan masuk surga. Nah, ada lagi yang seorang wali bersiswa itu wali sembahyang mana? Pokoknya ini ada urusan sembahyang doang, nggak ada orang assalamualaikum Allahu Akbar sembahyang gitu. Kemudian ada nang gini nih, ada wali ini lupakannya binian nang paling buas yang hebat itu nang zaman ini ya, siapa nampak buasnya zaman ini kan? Pahiyah tuh dia rayu itu dia. Ternyata berhasil. Merayu wali itu berhasil menghantam dua wali itu samanya. Hebat itu sudah dihantam hari-hari dihantam. Lalu dibisikin oleh iblis ini kenapa menyabulik ini bisa. Wah itu mereka ada wali lagi. Orang sekampungannya malah itu ahli ibadah. Wah ya orang mati. Kita cari orang buat belantai, buat belantai. Sampai pasang kan. Datang orang mencariin nama upah ini ada, makanya orang ini dicari para polisi terima benar, dapat mayatnya itu dapat di bawah lantai itu polisi manu, tapi ini mempancung, sebelum dipancung itu pun iblis masih datang lagi. Iblis, saya bisa membebaskan kamu dari hukuman pancung ini dengan satu kata. Terus sebanyak kan ada Tuhan selain Allah itu aja sambat ya dunia kuat pas main ke orang dasarnya wali itu. Nah tadi misalnya ada kedua bandingan ini kita tuh akhirah kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, la akhirah kalamihi tuh ucap yang lain la dakhala jannah. Nah latihan berhimat gitu la ilaha illallah kita bisa aja mati itu kan tuh ucap bisa aja. Baru tuh sudah latihan. Contoh anak kiai itu kan burung sudah. La ilaha illallah. Burung biar roh berzikir mana sudah. Suatu saat terbuka rumahnya dihantamnya oleh anak. Ini kucing. Ada tak ucap lalu burung tadi lalu zikir mati makan kucing. Baik itu kiai itu berapa hari kada keluar ke kamar gitu. Jadi burung nang mana kulit nang mau umpannya kan ingat tertutup tadi terus sedih itu karena burung hanya bilang mohon ampun kiai ya kami teledor mahalim memelihara burung biar nantinya sampai mati dengan kucing ini kami ganti bukan masalah burungnya kiai kita ini aja sih kalau berzikir aja hari-hari burung tuh itu juga ya tuh matinya tuh pada tahu ucap zikir mati muntung kucing itu dengan lagi la ilaha illallah burung itu kayak apa kenapa di sini ya itu mikirkan jadi di sini jadi pelajaran burung tuh. Wah, di sini burung ini kan ada akalnya burung, punya dapat dialog tirokannya. Pergi kita kan di sini apa matinya? Pas itu kucing tuh. Sesuatu yang ditakutkan oleh burung. Kemudian ketika guru Bahid ceramah, yang paling ditakutkan ini Sakratul Maut ini apa? Datang Abah Mamat itu datang. Nonang jalan. Ya kami parah sudah nih. Aku udah beruntung mati bersahadat sama kesalahan kan. Salahnya apa itu dosa bersahadat mati semua itu yang paling berat sih mah. Ujian Sakratul Maut paling berat itu. Kalau warga kita datang dan mendahi bahwa bersahadat tuh sebenarnya salah. Bahwa kalau kita yakin apapun yang datang selain Rasulullah maka itu palsu. Misalnya kan bila kita ingat di situ aman, dia kuitan dan apakah? Mereka yang penjahat perampok segala dijebak pingsan masuk rumah sakit datangi iblis dalam pingsannya tadi masuk neraka tuh nyaman di neraka banyak artis ketawakan minum keras aja padahal dengan pena sedihnya ujar kiai yang neraka sedih banget ini raminya kiai itu salah aja iblis menuju tuh neraka tuh ini ikan him-himat kena
Lalu berbuat jahat orang bilang mati kan kalian masuknya. Pas mati masuk. Halo rusak neraka. Kenapa bujur kiai? Ini semalam tuh jar kita lagi promo. Kita lagi promo semalam tuh jadi itu kerusakan. Itu jadi tidak binafsik dari diri kita sendiri ingin berubah. Mohon maaf nih ulun ucap. Sebenarnya kalau yang ulun adalah menjual minuman keras namanya, ulun gampang aja berubah. Tapi kalau ulun yang mau mental minuman keras tak ada sedikit berubahnya. Karena kecanduan itu. Mun ulun penjual, ulun ambil penjual selesai. Tapi mun ulun yang menginum, malah benar ambilnya. Jadi satu langkah yang untuk berubah itu lebih memang karena bukan pemakaian. Berubah itu lebih mudah. Walaupun sudah kita makannya juga, untuk akan datang kita bila arahnya mau duitnya nang dari situ, udah kita pada empat. Walaupun kita berlapar istilahnya. Mau makan pulang ya pulang kayak orang mencari ular sawah. Oh, hubungan gair pada dapat seekong jual ke tempat ekong situ, makan duitnya. Di mana ternyata aku sawah sini ada aja bawa. Kayak tetap lu sedang makan duitnya tuh kayak itu. Merasa tuh si Amdi punya pengedar penanya nih. Maka ada sinyal tuh dah. Seperti itu. Jadi teknisnya kita mulai dari diri kita sendiri untuk berubah. Biar lebih mudah untuk berubah daripada si pemakai itu lebih sulit berubah. Itu silakan nanti ada yang ditanyakan. Setelah kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Baru Pagi. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian yang bisa dijelaskan oleh Guru Baru Pagi tentang bahwasanya perubahan itu Allah berikan kepada kita pilihan. Dulu waktu kita nyebar angket ada hasilnya itu lebih dari 70% itu merasa ini sudah takdir dua ya, tidak usah berubah gitu. Nah, awalnya ini ya tetap dilakukan. Kita dulu punya tetangga di lapas anak ya, abahnya meninggal pulang, baik itu bebas sebentar, kemudian kambuh lagi. Pas mamanya pulang yang meninggal, nggak ada di tempat. Kita mudah-mudahan Allah bukakan jiwa pikiran kita untuk berubah. Mulai sekarang hampir sudah kalau kita kebiasaan kita yang dulu misalnya agak kurang bagus ya. Ini kada bermaksud menyambat dia maaf benar-benar termasuk diri ulun sendiri. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang pas, kita bisa meminta kepada Allah untuk Allah ubah. Dan perubahan tadi kata guru tadi itu mestinya Allah jadikan ada pada diri kita, pilihan kita mau berubahkah tidak. Tadi Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah, kadang-kadang mengubah keadaan satu kaum sampai kaum itu betul-betul ingin berubah. Ketika ada keinginan yang kuat untuk berubah, Allah akan tunjukkan jalan. Ada aja Allah kasih jalan, asal ada keinginan aja. Ada keinginan bahwasanya kita ingin berubah, Allah berikan jalan. Itu mungkin untuk berikutnya dari para hadirin sekalian, ada yang mau disampaikan atau berbagi pengalaman. Ada Pak Fahrul Razi kan di sini sudah keluar kan beliau? Sudah keluar nih. Ini Pak Fahrul Razi. Ada Pak Fahrul Razi yang lain di sana. Gawainya masih Pak Fahrul Razi masih ada ya? Iya, ada. Ada yang punya pengalaman boleh diceritakan teman? Bukan. Kayak apa dulu alimnya? Ada dulu Bapak di situ di masjid cerita 16 tahun sih dia memakai. 16 tahun memakai, 2017 bisa sampai sini. Waktu di sini sampai sini. 3 bulan itu kondisinya sakit kata dia. Ketika ingin minum tidak ada, sakit
kepala rasa hendak dibentur-benturkan aja. Cuma ini tahani ini sudah alhamdulillah. Kalau tidak di sini mungkin berlanjut terus. Tapi karena di sini dia tahani 3 bulan itu akhirnya sembuh dia. Tidak ada lagi ketagihan. Kalau yang masih baru-baru saja itu insya Allah lebih mudah lagi. Ada yang cerita ya sebetulnya tidak apa-apa, dan minum tidak apa-apa, tidak sakit juga. Cuma kalau minum ya, itu baru terasa kuat badan, kadang ngantuk lagi. Nah kalau masih sekedar tahap itu insya Allah mudah untuk kita lakukan. Tapi yang kalau kita tidak mengkonsumsi itu jadi berat, mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita, kesabaran. Dan kondisi seperti itu adalah amal terbaik untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Jadi orang yang taubat itu sangat Allah senangi, Allah cintai, daripada yang tidak pernah merasakan dan tidak bertobat. Oke, moga Bapak saudara-saudaraku ada yang mau menyampaikan ceritanya, kami persilahkan Bapak. Bapak Jumer. Yang ditanyakan siapa? Atau ada yang mau ditanya lakukan silakan. Berbagi pengalaman atau cerita atau kenalan saja sekalian. Silakan. Oke, silakan. Silakan. Tidak apa-apa. Dia Pak. Ada yang mau diceritakan? Kenalan aja, kenalan apa? Nama saya ini. Mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian panggilan Naruto. Ya, masih lah. Banyak di sini ya, Pak. Sejak tidur lebih sering sholat, sering puasa, ibadah. Ini Dulunya berubah insya Allah Pak. berubah. Baik, berubah jadi kiai. Sudah mengeluarkan. Ini berapa? Tiga, cowok 1, cewek 2. Doakan semuanya mudah-mudahan beliau diberi ya, terima kasih Pak. Siapa tadi? Naruto, panggilannya Naruto. Nanti ada bawa sirukan apa? Ada lagi Bapak? Silakan Pak. Ayo. Oke, terima kasih tadi. Untuk itu artinya ketika istri kita itu tidak punya penghasilan apa-apa, ketika dia harus menanggung 3 orang anak, nah, sedangkan dia untuk hidupnya sendiri aja gitu. Misalkan selama ini dia bergantung kepada kita sebagai seorang suami, dia full dari suami, dia di rumah aja ngurus anak. Nah ketika kita tidak ada, dia tidak punya pikiran lain, harus melepaskan diri untuk menikah lagi. Syukur kalau suami yang baru itu membiayai juga anak. Kalau tidak ya anak mungkin diserahkan ke nenek, itu risikonya. Maka ketika mereka menggugat ke pengadilan agama, kemudian
kemudian dia ke LP ini minta salinan putusan sembian, salinan putusan itu dilampirkan pada sidang, maka langsung diputuskan oleh hakim dengan berdasarkan undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Jadi tidak perlu persetujuan suami, ada setuju atau tidak tetap dijatuhkan hukuman gugat cerai namanya. Perempuan yang membuka sidang dia bayar 600.000 rupiah, tidak perlu memanggil suaminya untuk islah dan lain sebagainya, langsung diputus oleh hakim buat diberikan, dipenuhi gugatannya untuk bercerai dengan si. Maka keluarlah surat cerai. Ingat nanti tanggal berapa itu sidangnya, nanti begitu keluar silahkan ambil surat cerai itu untuk bisa menikah lagi untuk yang baru ya. Istilahnya kalau kita terjatuh dari satu punggung kuda, carilah punggung kuda yang lainnya. Kita punya manat itu jangan pikirkan punggung kuda yang kemarin-kemarin lagi, jangan. Cari punggung kuda yang baru. Allah tetap akan memberikan jodoh. Kalau memang nanti Allah memutar lagi, kemudian kembali lagi ke kita, bisa saja terjadi. Bisa kan kita balik lagi. Kita balik jadi istri kita lagi pada umur kita berapa gitu. Karena siklus perputaran yang ulun anu tuh kebanyakan kayak itu. Dia ini kan bukan anu ya. Dia menikah, kemudian istrinya itu ditinggal, dicerai, dia nikah lagi sampai banyak. Kemudian istri pertamanya meninggal. Pada istri terakhir yang ngomong, tolong saya dikuburkan di sebelah istri pertama saya. Jadi yang pertama itu yang memang tiada duanya. Kesan yang paling berkesan itu di pertama. Kalau dia kemana-mana itu bukan karena keinginan kalau hendak karena memang ekonomi masalahnya. Masalahnya ekonomi, bukan karena cinta lagi, bukan. Karena masalahnya ekonomi. Sebenarnya cinta tetap cinta ya. Cinta itu kata kodian, cinta sayang itu kata kodian. Kayak apa aja tetap cinta pertama itu tetap. Terakhir minta dikuburkan di sebelah almarhum istri pertamanya. Pokoknya kejadian itu. Makanya kalau orang terbulik itu kemana berbingung. Nah letakkan ya abahnya kita yang jaga. Ini kemana-mana terbulik udah jual itu kita boleh. Kalau kondisi normal, kalau karena apalagi yang kada normal, maka lebih karena keterpaksaan itu sebenarnya. Bukan karena ikhlas dia meninggalkan kita itu, bukan karena keikhlasan, bukan karena memang sudah meninggalkan, tidak ada, karena terpaksa. Beda dengan kita yang meninggalkan. Yang meninggalkan kita hanya terboleh dua. Tapi itu nanti akan Allah yang mengaturnya, karena anak itu perlu dua kasih sayang ayah dan ibu, dan itu tidak bisa digantikan. Kita pun sama ibu kita tidak bisa digantikan oleh. Jadi itu kalau memang sedih ya silakan sedih ketika kita dicerai oleh istri. Oke, setelah itu selesai. Memang sudah itulah Allah yang mengatur. Itu tidak ada pilihan kita. Kita udah pilihan biar kita siapkan pengacara 15 tetap jatuh. Karena itu undang-undang perlindungan anak yang dipakai hakim. Siapkan aja pengacara tetap. Tidak bisa mencegah putusan hakim untuk menerima gugat cerai dari seorang perempuan yang suaminya tidak ada di tempat. Sebenarnya dia menggunakan talak pun bisa. Dia lapor, suami sendiri bertanggung jawab lagi, dia beban. Talak yang dibaca apabila saya meninggalkan istri saya selama 3 tahun lamanya, tidak memberi nafkah lahir batin kepada dia selama 6 bulan, atau membiarkannya 6 bulan, atau menyakiti badan jasmani istri saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya. Di buku nikah itu ada, itu di paling belakang. Nah itu yang jadi dasar juga. Itu jadi mohon bersabar, karena ketika dia sudah tidak jadi istri kita lagi, selesai, kita tidak bertanggung jawab. Dia berdosa, tidak dosa kita. Kalau dia masih istri kita, kalau dia selingkuh, dosanya ke kita. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Ada yang lain mungkin silakan. Insya Allah apa yang Rian alami di sini, ada kesedihan, itu Allah ganti dengan kebaikan. Tidaklah satu musibah itu menimpa seseorang, baik itu tertusuk duri sekalipun, Allah tingkatkan 1 derajat, atau Allah hapus 1 kesalahan. Jadi
tinggal kita minta kepada Allah. Ada doanya itu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibah yang menimpaku ini. Minta kita pahala kepada Allah, dan gantikan ya Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang menimpa kita itu. Itu yang dibaca oleh Ummu Salamah ketika ditinggal wafat suaminya. Dan tidak lama kemudian Ummu Salamah mendapatkan ganti yang lebih baik dari Abu Salamah, yakni dinikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada mungkin yang mau disampaikan, Bapak? Sudah ragu? Lihat. Ada kan? Curhat sedikit boleh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Andre, kelahiran 1988, Januari tanggal 24. Cukup ya? Ini pengalaman ulun sebagai pertama kali memakai narkoba tahun 2009, pas sebelum kawin. Jadi ulun jalan ke rumah teman, jalan biasa berbicara manggil lah, ngobrol. Di situ disuruh mencoba narkoba ini. Jadi disuruh